Kekuatan tempur Angkatan Laut Cina saat ini bisa dibilang sebagai salah satu angkatan laut terkuat di dunia. Selain didukung keberadaan 3 kapal induk yang menjadi simbol kekuatan Cina di laut, keberadaan kapal perusak tipe 055 juga menjadi simbol kekuatan pemukul armada laut Tiongkok. Tipe 055 Ren High Class merupakan kapal kombatan terbesar di arsenal Angkatan Laut Cina. Sejauh ini sudah ada beberapa tipe 055 yang beroperasi, yakni Nanchang yang memasuki Angkatan Laut Cina pada Januari 2020. Kemudian diikuti oleh Lhasa, Anshan, Wuxi, Dalian, dan Yan'an. Dan belum lama ini dikabarkan bahwa Dalian Shipbuilding Industry Company telah meluncurkan unit ke-7 destroyer tipe 055. Unit ke-7 destroyer tipe 055 diluncurkan pada kesempatan perayaan Tahun Baru Imlek di kota Zunyi. Nama kota tersebut kemudian menjadi nama untuk kapal destroyer ini. Penyerahan Zunyi ke dalam Angkatan Laut Cina memang belum diumumkan secara resmi, tetapi kemunculan kapal tersebut di laporan TV kemungkinan besar menunjukkan bahwa penerimaan kapal perusak itu tidak akan lama lagi. Secara total ada 8 unit tipe 055 yang akan dibangun Cina. Dengan unit ke-8 bernama Qianyang yang saat ini dalam status pembangunan di Dalian Shipbuilding Industry Company. Destroyer tipe 055 merupakan kapal perang terbesar yang diproduksi di Asia Timur pasca Perang Dunia Kedua dan menjadi kapal perang terbesar yang pernah dibangun oleh Cina dengan berat 13.000 ton. Panjang 180 meter dan lebar 20 meter. Tipe 055 dirancang dengan mengadopsi konvensional flared hull dengan keunggulan dapat menyembunyikan titik tambatan, rantai jangkar, dan peralatan lainnya. Kapal perusak Cina ini didukung dengan propulsi combined gas turbine and gas turbine yang mampu mendorong kapal hingga kecepatan 30 knot dan mampu berlayar sejauh 5.000 nautical mile. Tipe 055 dilengkapi dengan fasilitas hanggar yang dapat dimuati 2 helikopter anti kapal selam ukuran sedang, sekelas Changhe Z-18. Sedangkan untuk urusan persenjataan sudah pasti tak perlu diragukan. Destroyer tipe 055 memiliki paket lengkap persenjataan, bahkan dikatakan mampu untuk melacak satelit di orbit rendah bumi dan menghancurkan satelit dengan keberadaan rudal pertahanan udara HHQ-9B Extended Range. Tipe 055 kelas destroyer dibekali satu pucuk meriam utama laras tunggal HPJ-45A130 kaliber 130 mm. Meriam ini dapat melepas 40 proyektil dalam 1 menit dengan jarak tembak meriam mencapai 30.000 meter. Amunisi meriam ini pun dapat dilengkapi roket propellet guided shell yang menjadikan proyektil dapat menjangkau sasaran lebih jauh dan lebih presisi. Selain itu terdapat pula satu pucuk cannon close-in weapon system tipe 1130 yang dapat melepaskan puluhan ribu peluru per menit untuk menetralkan ancaman yang menyerang. Dan untuk persenjataan berbasis rudal tipe 055 membawa 112 peluncur vertical launch system, di mana 64 sel peluncur terdapat di bagian haluan dan 48 sel lainnya ditempatkan di bagian dek belakang. Peluncur-peluncur VLS tersebut digunakan untuk membawa rudal pertahanan udara HHQ-9. Sementara untuk menghadapi sasaran jarak dekat masih tersedia peluncur rudal HHQ-10 dalam 24 sel. Membawa peluncur torpedo kaliber 324 mm untuk peran anti kapal selam dan mampu membawa rudal jelajah anti kapal YJ-18 serta rudal jelajah serangan darat CJ-10. Bahkan dalam rekaman video yang beredar, salah satu kapal perusak tipe 055 telah menguji coba rudal hypersonic YJ-21 baru pada bulan April 2022. YJ-21 merupakan rudal balistik anti kapal berkecepatan hypersonic yang memiliki kecepatan terminal Mach 10 dan diklaim tidak dapat dicegat oleh sistem senjata anti rudal manapun di dunia dan dapat meluncurkan serangan mematikan ke kapal induk musuh. Rudal ini digadang mampu menjangkau target pada jarak antara 1000 hingga 1500 km dengan sistem berbasis laser Silent Hunter.
Desain rudal ini kemungkinan didasarkan pada rudal balistik CM401 berorientasi ekspor yang diproduksi oleh Cina, tetapi dengan fitur dan kemampuan yang lebih canggih. YJ-21 diluncurkan dari sistem peluncuran vertikal universal kapal perusak tipe 055. Karakteristik YJ-21 tidak diketahui secara pasti, namun jika melihat dari rekaman video nampak rudal diluncurkan secara cold launched, mungkin 2 tahap. YJ-21 ini dapat menjadi pesaing berat bagi rudal hypersonic Zircon Rusia yang telah sering diuji coba. China juga menawarkan varian ekspor YJ-21 untuk negara-negara sahabat, yakni varian yang disebut YJ-21E.